Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya pelajaran yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, berdoa selesai. Baiklah, mungkin pada hari ini anak-anak ibu di kelas 5 itu mungkin heran kenapa di kelas kita sekarang ada kakak kelas kita yaitu anak kelas 6. Jadi hari ini kelas 5 dan kelas 6 itu gabung dalam pembelajarannya karena guru kelas 6 itu berhalangan hadir. Jadi sekarang kakak kita gabung di kelas 5. Ya. Jadi untuk hari ini ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya tidak ada yang berisik, tidak ada yang terganggu dengan hal ini. Jadi anak ibu kelas 5 nanti kita fokus pada materi kelas 5, sedangkan kelas 6 nanti kita juga akan fokus kepada materi kelas 6. Jadi nanti ketika ibu menyampaikan materi kelas 5, harap kepada kakak-kakak kita kelas 6 itu juga mendengarkan apa yang disampaikan kepada kelas 5. Iya, oke. Baik. Pagi hari ini anak-anak ibu terlihat kurang semangat. Ayo kita semangat dan konsentrasi. Baiklah, untuk hari ini kelas 5 kita pagi ini belajar IPA, yaitu mengenai peristiwa alam yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Anak-anak ibu tahu apa itu peristiwa alam? Ya, benar, kejadian alam. Terus apa lagi? Ya, benar, bencana alam. Anak-anak ibu apakah sudah tahu apa-apa saja bencana alam yang pernah terjadi di negara kita? Atau anak-anak ibu pernah dengar di radio, atau nonton di televisi, atau melihat di internet? Ayo sebutkan, siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, ya benar, gempa bumi. Terus apa lagi? Gunung meletus, iya benar. Terus yang lain? Yang sering terjadi di ibu kota kita, di Jakarta, apa? Ya benar, banjir. Semua bencana alam itu bisa terjadi karena takdir dari Allah atau karena perbuatan kita sebagai manusia. Contohnya, apa yang terjadi karena perbuatan kita sebagai manusia? Banjir. Ya benar, banjir itu bisa terjadi karena perbuatan kita, atau banjir itu bisa terjadi karena air hujan yang turun deras secara terus-menerus. Dan air hujan yang turun secara terus-menerus itu yang mengakibatkan banjir itu juga karena perbuatan manusia, karena kita sebagai manusia itu buang sampah sembarangan, jadi selokan tersumbat. Buang sampah ke sungai, buang sampah ke laut, itu juga bisa mengakibatkan banjir. Selanjutnya, apalagi peristiwa alam yang terjadi di negara kita? Gempa bumi. Anak-anak ibu apakah sudah ada yang membaca gempa bumi itu ada berapa macam? Iya, gempa bumi itu ada dua macam. Ayo, siapa yang tahu yang dua itu? Anak-anak kelas 5. Ya benar, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini diakibatkan oleh runtuhan, dan gempa bumi tektonik. Gempa
gempa bumi ini terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian gempa bumi tektonik ini terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Alat untuk mengukur gempa bumi itu dinamakan apa? Tahu? Seismograf. Iya, benar. Selanjutnya itu ada lagi gunung meletus. Itu yang baru terjadi belakangan ini di saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Iya, gunung meletus. Gunung meletus ini akibatnya juga sangat besar bagi kita yang tinggal di daerah lereng pergunungan. Contohnya lava pijar yang keluar dari gunung itu bisa menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Contohnya apa? Kebun, pohon-pohon, hewan ternak, bisa juga ada manusia yang sedang di ladang. Itu kalau kena sama lava pijar yang panas itu akan dapat menghanguskan kita. Terus kalau akibat dari hujan yang secara terus-menerus lagi, apakah masih ada yang lain yang bencana atau peristiwa alam yang terjadi selain tadi dari banjir yang sudah kita bahas? Ya, benar, tanah longsor. Makanya kita yang tinggal di daerah pegunungan itu jangan sembarangan dalam menebang pohon. Menebang pohon itu tidak boleh sembarangan karena pohon itu dapat menahan tanah dari air. Jadi kalau pohonnya sudah kita tebang, maka air itu akan membuat tanah menjadi longsor. Ya, baiklah. Anak-anak Ibu kelas 5 sudah paham mengenai peristiwa alam yang terjadi di negara kita Indonesia? Sudah? Baiklah, kalau sudah paham, sekarang silakan kerjakan latihan yang ada di buku LKS kita. Silakan kerjakan, bikin di buku latihannya. Baik. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan tanyakan sebelum Ibu nanti membahas materi untuk kakak kita yang kelas 6. Iya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Baiklah, anak-anak Ibu kelas 6, sekarang kita membahas masalah peristiwa alam juga, tapi yang berbeda dari yang adik kelas kita tadi. Peristiwa alam yang kita bahas di sini, peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga kita. Apakah tahu negara tetangga kita apa aja? Iya, negara tetangga itu negara yang berdekatan dengan negara kita Indonesia. Contohnya Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi kita sekarang membahas mengenai peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga kita tersebut. Di sini peristiwa alam itu terjadi karena dua macam. Yang pertama, apakah sudah ada yang membaca? Ya, ada peristiwa alam itu yang merugikan manusia, ada yang tidak merugikan. Contohnya yang tidak merugikan apa? Pergantian musim itu tidak menyebabkan bencana alam seperti yang tadi dijelaskan di kelas 5. Pergantian musim di negara kita dulu. Pergantian musimnya ada berapa? Ya benar. Pergantian musim di negara kita ada dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Apakah di negara kita ada musim salju? Ya, tidak. Oke, baik. Selanjutnya, peristiwa alam yang tidak merugikan manusia apa lagi? Terbentuknya embun. Apakah embun terbentuk di pagi hari atau di sore hari?
Ya, benar, di pagi hari. Selanjutnya apa lagi? Peristiwa alam yang tidak merugikan. Setelah hujan, ada yang muncul di langit berwarna-warni, itu apa namanya? Ya, terbentuknya pelangi. Itu tidak merugikan kita, malahan kita senang melihatnya. Oh, ada pelangi, warnanya indah, warnanya bagus, warnanya cantik gitu. Selanjutnya, apakah udah paham peristiwa alam yang tidak merugikan kita sebagai manusia? Anak-anak ibu yang kelas 6? Ya, oke. Selanjutnya, peristiwa alam yang merugikan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup apa? Ya, banjir. Sebaliknya, kalau banjir itu kita kebanyakan air. Sebaliknya itu apa namanya? Ya, kekeringan atau musim kemarau. Itu dapat merugikan kita. Banyak hal yang dirugikan. Kalau banjir, barang-barang kita bisa hanyut, kendaraan kita yang terendam bisa rusak. Kalau kemarau, orang tua kita sebagai petani itu bisa rugi, tanamannya mati, gagal panen, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masih berkaitan dengan air. Bencana alam apakah itu? Di laut biasanya terjadi. Oke, tsunami dan letusan gunung berapi. Itu dapat merugikan kita sebagai manusia. Oke, sudah paham? Oke, kalau anak-anak ibu kelas 6 sudah paham mengenai materi kita hari ini, silakan kerjakan latihan yang ada di buku LKS kelas 6. Baik, anak-anak ibu yang di kelas 5, apakah sudah selesai latihannya tadi? Oke, baiklah. Berhubung dengan waktu kita yang sudah habis juga, anak kelas 5 juga belum selesai latihannya, dan anak kelas 6 juga belum selesai latihannya. Silakan anak-anak ibu tandai latihan tersebut sebagai PR dan kerjakan di rumah. Yang kelas 5 nanti besok akan ibu periksa, dan kelas 6 nanti akan diperiksa oleh gurunya. Iya, besok ibunya udah masuk dan diperiksa oleh ibunya. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini, materi kita hari ini sudah tersampaikan, dan yang ibu lihat anak-anak ibu sudah paham mengenai hal ini. Dan jangan lupa, walaupun kita sudah belajar di sekolah, nanti di rumah juga harus tetap membaca buku sambil bikin PR dan diulang lagi membaca materinya. Baiklah, untuk penutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu pulang hati-hati, jangan main-main di jalan. Pulang jalan sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Oke, baik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.